Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Segala puji hanya untuknya, penguasa alam semesta, karunia-Nya tak terhingga. Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya. Seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia untuk beribadah tiada lain bertujuan untuk takziyah al-nafs, membersihkan jiwa. Ini penting untuk kita pahami agar puasa Ramadan yang kita jalani bermakna di dalam diri kita. Saudara kita kaum muslimin di penjuru dunia yang dilanda banyak musibah, yang ditandai dengan kurang bersatunya umat Islam, sampai konspirasi global untuk menuduh umat Islam sebagai umat yang tidak beradab. Sebutan teroris selalu dialamatkan kepada umat Islam. Ramadan merupakan sahar al-tarbiyah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Puasa bulan Ramadan mengandung beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah kehidupan akhirat. Puasa di bulan Ramadan pada dasarnya adalah membangun obsesi terbesar untuk kehidupan akhirat. Tidak lagi terjebak dengan kepentingan dunia, sekalipun dunia merupakan mazra'at al-khairah, ladang untuk menuju akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Barang siapa yang diberikan hikmah dari Allah, maka sesungguhnya mereka diberikan oleh Allah sesuatu kebaikan yang banyak. Sebenarnya banyak kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, sebagian mereka terperangkap dalam obsesi dunia. Seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri dan negerinya melalui jabatan yang dimilikinya, justru membuat ia terlena dengan kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Seseorang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, seharusnya dapat memberikan pelita, pencerahan kepada masyarakat. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang berilmu tenggelam dalam kesombongan intelektualitasnya, bahkan berani mempermainkan Al-Quran dan hadis demi membangun popularitas. Marhaban ya Ramadan. Pada bulan Ramadan ini seharusnya kepentingan akhirat dijadikan sebagai obsesi yang paling besar dalam kehidupan, bukan kepentingan dunia. Marhaban ya Ramadan. Kita harus meninggalkan yang haram, subhat, semata-mata demi menuju kehidupan akhirat. Karena itu, kaki dan badan kita tidak akan merasa berat menghujam bumi ketika dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebagian dari mereka enggan berjihad di jalannya disebabkan tarik-menarik dengan kepentingan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin bahwa dunia dan isinya adalah qalil, sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hikmah kedua adalah bina'u al-hasayati al-istimaiyah, membangun sensitivitas sosial, membangun kepekaan sosial di bulan Ramadan ini.
kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan al-amal al-jama'i, menghidupkan amal kerja secara kolektif dan berjamaah. Bila suatu pekerjaan hanya dilakukan oleh individu-individu, maka kita tidak akan mungkin dapat menyelesaikan permasalahan dunia, khususnya di negeri kita ini. Terjadinya kerusakan di bidang ekonomi, budaya maupun politik, ditambah dengan kemerosatan akhlak dan sedikitnya pemahaman akidah terhadap agama, membuat masyarakat kita cenderung melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan nilai-nilai negatif dalam lingkungan masyarakat ataupun negara. Marhaban ya Ramadan. Persoalan besar ini hanya dapat diatasi dengan kebersamaan. Seorang penyair mengatakan, kapan sebuah bangunan itu akan tegak berdiri jika kamu sendirian membangun sementara orang lain yang merobohkannya. Demikian juga dengan pentingnya peran ulama untuk mengingatkan dan sekaligus bekerja sama dengan para sahabat, para pejabat, umara, bangun negeri ke arah yang lebih baik. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemaksiatan hanya dilakukan oleh individu. Tetapi sekarang hal itu dilakukan secara sistematis dan terlembaga. Mereka melakukan beramai-ramai dan tidak merasa malu melakukannya ini. Ini disebabkan karena tidak ada kebersamaan. Bulan Ramadan mendidik kita untuk bersama-sama dalam beribadah, bersama-sama dalam kegiatan yang islami, tidak membiarkan kemaksiatan. Dalam Atsar dikatakan, jikalau ada seseorang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dia adalah setan yang bisu. Dan sekalipun bisu, setan pasti bermitra dengan setan yang lainnya. Saling memberikan bisikan untuk memerangi Islam, ajaran Rasulullah, baik itu setan manusia maupun setan jin. Marhaban ya Ramadan. Hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran. Pada bulan Ramadan kita menahan diri untuk makan dan minum, dan mulai terbit sampai waktu maghrib. Seandainya seorang muslim dan rakyat Indonesia pada umumnya mampu menahan diri dari perbuatan haram, subhat, bahkan mubah, niscaya akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan menuju perbaikan yang maksimal tidak dapat diharapkan hanya dari seorang presiden, dari seorang bupati, dari seorang gubernur, dari seorang wali kota, dari seorang kepala desa, bahkan pejabat-pejabat yang lainnya atau pemerintah. Tetapi harus dimulai dari setiap muslim, mulai dari para penguasa dan pemerintahannya, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang mempersempit ruang lingkup kemaksiatan, lebih mudah berbuat kebaikan. Itulah 3 hikmah yang bisa kita petik dari puasa Ramadan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai madrasah, sebagai pusat pendidikan, agar dapat membangun obsesi terbesar kita untuk kehidupan yang akhirat nanti. Mohon maaf, hamba yang doif ini, hamba yang penuh dosa ini, jikalau kata yang kurang berkenan, maka maafkanlah. Jikalau hati yang kotor, maka bersihkanlah hati ini. Jikalau hati ini bersih, maka Allah akan berikan rahmat
kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.